Planetary Ingress. Mempelajari metode forecast dari William Herbert Kent, part 9. Quote of the day, all we have to decide is what to do with the time that is given us. J.R.R. Tolkien. Planetary Ingress. Nah, event ketika sebuah planet atau objek yang memasuki koordinat 0 derajat dari sebuah zodiak, ini disebut dengan planetary ingress. Kita percepat saja, simpelnya seperti ini. Kalau Anda melihat bahwa di sini kita mendapati ada Mercury, oke, dia berada di posisi di Pisces ya, oke, sign atau zodiaknya, dan dia berada di 11 derajat Pisces, oke. Nah, ini yang dinamakan sebagai dia sementara berjalan di dalam zodiak Pisces. Nah, setelah kita maju ya, kita maju lagi terus sampai dia berada di titik garis ini ya. Di setiap perpindahan garis ini atau di setiap perpindahan garis zodiak ya, 0 derajat di zodiak baru itu, maka itulah yang disebut sebagai ingress. Nah, dia sudah masuk 0 derajat Aries, maka dia dikatakan sebagai Mercury 0 Aries atau ini Mer 0 Aries seperti itu, atau 0 langsung lambangnya Aries gitu. Oke. Nah, Mercury conjunction Aries, Mercury 0 Aries atau Mercury ingress Aries seperti itu. Dan ini juga berlaku pada house ya. Misalkan dia masuk ke, kalau kita nggak pakai ini, nggak pakai kita nggak pakai null ya untuk sistem housing, maka ketika dia masuk 1 atau masuk 2, masuk 3 dan seterusnya, itu dia berarti ingress 1, ingress house 2, house 3 dan seterusnya ya. Seperti itu kira-kira. Jadi sesimpel itu ya. Nah, apa dampaknya atau pemakaiannya bagaimana? Nah, pemakaiannya tentu saja pada reaksi harga ya, pada instrumen perdagangan tertentu atau keseluruhan, oke, menggunakan intermarket relationship ya. Misalkan dia berefek pada Dow Jones, maka dia akan intermarket relationship terhadap S&P 500 mungkin ya, atau gold juga ya dapat bereaksi gitu, oke. Nah, kalau misalkan udah masuk ke dalam saham-saham ya, biasanya indeks dan komoditi-komoditi itu biasanya saling terkait untuk pergerakannya ya, benar-benar kita dapat dengan mudah melihat gitu. Memang semua terkait, tapi yang lain benar-benar yang indeks-indeks ini ya benar-benar kita dapat mudah melihat pergerakan intermarket relationship-nya. Tapi kalau udah masuk ke dalam saham-saham, apalagi udah masuk ke second 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 liner dan seterusnya ya, itu udah biasanya udah nggak terlalu mengikuti gitu, oke. Nah, nah intinya adalah kita untuk melihat apa reaksi harga dari apapun event yang terjadi gitu. Untuk masalah rumusnya gimana dan seterusnya nanti kita akan bahas-bahas di kemudian hari ya. Anda bisa cek sendiri untuk saat ini. Oke, okay? Thank you. Sharing is caring.